Jamaah. Nek jamaah itu kan berarti kumpulan orang-orang banyak. Lah kumpulan orang-orang banyak itu kalau punya kelebihan ini, punya kelebihannya itu sebagai peran dia khalifatullah, kekurangannya itu dalam rangka ditutupi oleh kelebihan-kelebihan orang lain. Nah ini kita harus berpikir ke arah situ, Pak. Kalau kita mau menjadi kuntum khairu umat, menjadi fatu balil ghuraba, persoalan pun kulon jenengan sami itu pun mengenal belum cetak biru nih kulon jenengan sami. Kan diinstal itu berarti dikasih cetak biru, toh, Pak. Saya banyak menerima konsultasi setelah saya nulis itu, banyak konsultasi terkait dengan kenakalan anak, terkait dengan itu karena apa? Setelah saya telusuri karena tidak tahu cetak birunya. Ya cetak birunya. Dan terus ketika kalau jenengan sami itu diciptakan oleh Allah dalam rahim pun di cetak biru itu ada 5 potensi yang kemudian diinstal langsung oleh Allah sebagai panduan guidance. Yang pertama disebut kalau dalam PPN adalah gaya komunikasi. Gaya komunikasi itu anak sekolah gaya belajar. Caranya bocah sinau, cara kita belajar itu beda-beda. Lalu betul, beda-beda. Yang bergerak di sekolahan beda. Nek di umum ada disebut visual, auditorik, kinestetik. Visual itu wong nek sing sinau iki jingleng ngeten iki mencatat ala ibu itu mesti tipe visual. Ndak apa memang itu bawaan ngoten. Itu visual, mencatat, kemudian mendengarkan itu. Nek teng sekolah umum sing zaman jadul itu dianggap anak yang rajin, Pak. Terus betul. Kan anak rajin itu nek gurune nerangke, mirsani, kemudian mencatat, catatannya rapi. Wah, itu anak yang rajin. Nah, anak auditori enggak bisa, Pak. Dia enggak nyatet apa-apa, sementing krungu. Kan malah enten yang niku mboten pernah nyatet pun sekali mireng langsung eling. Oh ingat, pertama itu tipe auditori. Nah anak orang kinestetik niku kudu kakean pola lah. Masalahnya nek teng sekolah niku dianggap anak nakal. Gitu? Napa? Nek sekolah ngusiri, nek dia duduk diam tidak bisa, maka dia akan mengusiri konsumsi jawab ini sehingga potrekan dan sebagainya. Itu pembuat masalah. Nah, kalau watak kita pun ngoten, Pak. Sebenarnya watak kita itu seperti itu, dipetakan itu seperti tiga itu. Lah kalau kita tidak saling mengenal, tidak repot. Nanti repot, kok kayak bocah kok usilman, wong kok kodah kilang. Memang padahal dia mungkin memang wataknya seperti itu. Nah yang kedua sumber motivasi ini, cara orang itu benten-benten, Pak. Kita harus mengenal. Wong ini dibedakan atau sekawan ini ada kognitif, afektif, kritikal ini reflektif. Wong kognitif ini wong sing nek carane sinau napa mawon pertama kali menyerap informasi atau info napa mawon di nganggo nalar, Pak. Logika. Masuk logika apa yang mboten. Niku pertama, Pak. Di logis napa mboten. Sing kedua wong afektif itu nggo perasaan, Pak. Nah, ini biasanya sing gampang melo baper. Lah ini kasus anak-anak mogok sekolah itu rata-rata yang orang afektif. Saya nangani wah ini afektif melo. Kemarin baru ada lagi datang ke rumah. Mas, murid saya mogok 1 minggu tidak masuk ini ngapain? Wah, lah itu kan muridnya jenengan. Kan saya bukan guru. Nah, terus diapakan? Nah, ternyata apa? Keliru metode pengajaran. Nah, itu kaitannya kalau dengan anak-anak kita atau tim kita, Pak. Itu kaitannya dengan pendekatan orang ini harus gimana? Ini kaitannya tak cepat kemauan. Misalkan Pak, orang kognitif itu harus dengan target teman-teman. Wong sing biasa ditarget. Kemudian kalau anak afektif itu kudu dipuji, dibombong, Pak. Kan enten nggih lare atau orang yang butuh pujian. Dibombong. Nah, mboten ngoten ndak bisa dia. Orang kritikal itu dengan kompetisi, persaingan karo koncone bisa. Dia dibandingkan dengan orang lain aman, Bu. Nenek putrane jenengan tipikal afektif dibanding karo liyane bleret. Enten tiang niku, orang itu nek sing dipecut mbok kaya kae malah mundur, itu mboten. Ada. Itu berarti tipikal seperti itu. Ya aja dibanding-banding memang dia tipe orang seperti itu, dibombong, wah, dipuji. Artinya yang berikutnya orang reflektif itu gelem apa-apa nek ana pamrih. Ada reward, ada namanya hadiah. Awalnya Pak. Nah ini orang yang beribadah sungguh-sungguh bersemangat mergo entuk pahala akeh. Wah, aku jadi nek ibadah ditok pahala nih, Pak. Wah, saya sholat ini pahalanya sekian semangat. Gitu, Pak. Ini orang tipikal reflektif. Ora apa-apa, Pak. Karena memang orang itu macam-macam. Didesain oleh Allah memang begitu. Kemudian baru bakatnya apa? Lah ini kita baru berbicara ini. Untuk menjadi orang yang patuh pada ghuraba, kita kenal itu dulu. Kalau jenengan sami pertanyaannya pun kenal awake dhewe napa dereng?
Padahal kan kita kaidahnya ibda binafsi, mulailah dari diri kita sendiri. Nah, di kaidah sofistik ya, ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabba. Sapa sing kenal awake dhewe, dene akan mengenal Tuhannya. Tapi berarti mulainya dengan mengenal diri kita sendiri. Nah, pertanyaan nih, kalau jenengan sami sudah kenal diri kita atau belum? Ini makanya padahal untuk menjadi generasi luar biasa harus kenal ini, karena apa? Dalam rangka kekuatan kita optimalkan, kelemahan kita biar ditutupi orang. Dan yang kedua, apa Pak? Ilmu pengetahuan. Orang itu tidak akan unggul hanya dengan bakat. Wong di bakat, neng orang di ilmu ya tidak bisa. Makanya man arada dunya fa'ilil bil ilmi, man arada akhirah fa'ilil bil ilmi, man arada umat fa'ilima bil ilmi. Kabeh pengen apa ya nggo ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu sing nopo? Ilmu pengetahuan yang mendukung pengembangan potensi diri, Pak. Tahun saya beberapa kali ada tamu dari Singapura. Pola pembelajarannya sangat berbeda dengan negara kita. Tahun kita itu kabeh dipelajari. Bareng kuwi ibarat kula jenengan sami arep perang niku. Dadi ahli senjata panah, kabeh dipelajari, Pak. Ya panah, ya tombak, ya pedang, ya keris, semuanya yutar. Begitu perang bingung, Pak, iki sing tak tanjake iki arep panah, nggo pedang, nggo. Kenapa dia tidak ahli? Oh, saya ahli panah, ya sudah, dia spesialis menjadi pemanah. Dia memang menggunakan pedang, dia pedang. Nah, kita kan nggak kabeh dipelajari, begitu ketemu musuh itu bingung, iki tanjake pedangnya, panahnya baru mati sebelum berperang. Nah itu. Karena apa? Ilmu pengetahuannya beragam tapi tidak spesifik mendukung kaitannya dengan peta ini. Jadi yang berikutnya harus dilatih dengan keterampilan yang mendukung potensi unggulnya. Jadi ada ketahuan potensinya diri kita, kemudian ada ilmu yang mendukung itu, kemudian keterampilan diasah terus menerus. Nah itu gitu. Nah itu baru kemudian menjadi ini umat terbaik. Umat terbaik itu ya panduannya itu. Jadi ketahuan dari potensi unggulnya apa, kemudian ilmunya itu didukung untuk potensi unggulnya, kemudian skillnya. Contohnya adalah Rasulullah itu menempatkan para sahabat sesuai potensinya masing-masing. Yang ahli perang, Khalid bin Walid ya jadikan panglima. Orang kan ngurusi ngapal ke Quran, Pak. Nah, perang, ya sudah dia urusannya perang, Pak. Oh, sing jaduk-jaduk urusan gelut kok delur. Sing urusan mencatat, ya Rasulullah mencatat. Makanya ketika semuanya mau ikut perang kan tidak boleh kan sama Rasulullah. Karena apa? Nanti kalau semuanya hilang, tidak ada yang mewariskan. Yang urusannya berdagang, ya berdagang, Pak. Walaupun ikut berperang, tetapi excellent gitu loh. Menjadi excellent individual. Sahabat Rasulullah, umat-umat terkaya, orang-orang terkaya yang kekayaannya masih bisa dirasakan saat ini kan generasi Rasulullah sebenarnya. Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan lebih populer, masih sampai saat ini masih hartanya masih ada. Sampai ada rekening Utsman bin Affan kan ada sampai sekarang, gitu. Orangnya sudah meninggal 1000 tahun lebih yang lalu, rekeningnya masih aktif, Pak. Tapi saya kuripi ngomong sekitarnya. Wakafnya juga masih hidup. Abdurrahman bin Auf, nah ini kan dia penguasa pasar. Sedekahnya aja luar biasa. Sedekahnya emas seberat tubuhnya lebih, Mas. Sedekah ini emas seberat tubuhnya. Itu sekali sedekah itu emas yang seberat tubuhnya. Pun menghitung diri lah. Sedekah ini emas, ini rusak. Berarti makanya luar biasa. Saya Ali belum kuat di keilmuan. Makanya Rasulullah bilang, aku adalah kotanya ilmu, tetapi pintu untuk masuk ke ilmu adalah melalui Ali karomah aja. Karena memang Sayyidina Ali menonjol di Rasulullah itu karena dipandu oleh wahyu, beliau menempatkan sahabat-sahabatnya itu sesuai dengan proporsinya masing-masing. Nah, kalau dikaitannya dengan lembaga kerja, penempatan orang itu sesuai keahliannya masing-masing. Nah ini yang maka rumus kita adalah begini sebenarnya. Potensi unggul manusia untuk menjadi fatu baril ghoroba itu harus diasah menjadi kekuatan. Jenengan duwe bakat, nek ndak jadikan kekuatan sama aja. Nah, rumusnya wau dicemari bahasa Indonesia bakat, ditambah keahlian yang sesuai bakat, ditambah ilmu, itulah yang disebut kekuatan. Nah, kita
kita ini jarang mengasah kekuatan kita. Nah dasar ini, apa ada dasarnya kalau kan jenengan ini? Nah ini dasarnya di Quran surat Al-Isra ayat 84 ini Pak. Ya. Kul ya'malu ala syakilatin. Ya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda'a sabila. Katakan setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi ini dasarnya adalah di Quran surat Al-Isra ayat 84. Makin ada darah kalau ngawur kita lihat sing filmnya lebih viral kan. Ya, Buya Hamka kan. Di tafsirnya Al-Azhar ya juz 15 itu disebutkan kata sakilah di ayat tadi Al-Isra ayat 84 tadi. Kata sakilah yang terdapat pada ayat di atas diartikan sebagai bawaan atau bakat. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa tiap-tiap manusia itu ada pembawaannya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak masih dalam rahim ibunya. Jadi ini sudah diinstal sejak dalam rahim ibu. Ini Buya Hamka pun menafsirinya seperti itu. Nah, itu. Nah, jadi pembawaan bakat itu diciptakan macam-macam ya. Bakat pembawaan atau bakat itu Allah ciptakan bermacam-macam Bapak Ibu. Sehingga yang satu tidak serupa dengan yang lain. Kalau jenengan sampai di sini itu berbeda-beda. Maka menurut ayat tersebut manusia diperintahkan beraktivitas atau bekerja selama hidup di dunia ini menurut bawaannya masing-masing. Agar apa? Menjadi umat terbaik, menjadi orang unggul, fatubalil ghuraba. Karena nuansa ku contoh nyatane ngeten, contoh real lapangan ini. Sama-sama kita memasukkan anak kita itu di klub sepak bola. Diikutkan pada pelatih yang sama, jam terbangnya yang sama, dilatih dengan menu latihan yang sama. Kinten-kinten sing berbakat kalau sing mboten niku menonjol sing pundi? Menonjol sing berbakat. Karena apa? Ciri orang berbakat tuh dikasih menu, cara, formula yang sama, dia tetap akan di atas rata-rata. Ini nek dicontoh praktisnya tengen lingkungan pendidikan kula jenengan sami kaitannya dengan pengasuhan anak kula panjenengan sami ngeten. Nek riyen niku, riyen nggih. Saat ini juga masih ada atau tidak? Ketika contoh adalah anak kita, nek riyen zaman ulangan enten PR, tas enten PR dan ulangan mboten, Pak? Masih standar kenaikannya juga masih ranking tetap dari ranking tapi kan tetap nilai juga mengacu nggih KKM nggih. Taruhlah anak itu matematikanya kalau gawe sing matematika sing apik karena rata-rata matematika gede gitu. Matematika nilainya 9. Kemudian ilmu bahasa itu nilainya 5. Kinten-kinten. Nek kula jenengan sami sebagai orang tua atau sebagai guru. Anak ini ajeng dileske sing pundi? Matematika. Nah, ini bahasa ini matematika. Ini pripun jenengan? Anake les ke apa? Atau di drill putih ora diles ning di drill sing putih nek Pak Guru. Pak Guru kuwi yang nilainya tinggi harusnya. Nilainya tinggi. Harusnya nggih. Nek kenyataan teng lapangan sing dileske sing putih. Sing elek. Nggih, Bu. Iya. Sing elek sing dikejarke. Sing kurang dia dikejar terus ben-ben. Oh nek ibu sing apik, nek sing elek. Ning fakta lapangan mesti sing elek, karena harapannya napa sing elek ben munggah. Kan ngoten ta? Sing elek ben munggah. Nah, mangke saya kasih contoh itu. Standar seperti standar KKM itu. Kita mengejar KKM-nya itu. Oh, seperti mengejar KKM-nya. Itulah persoalan pendidikan kita. Oh, terlalu beragam. Nah, ini saat ini pengertian bakat yaitu suatu kemampuan bawaan pada tiap-tiap anak masing-masing berbeda. Ini kata Kak Sete. Setiap anak unik dengan bakatnya masing-masing. Ini sekarang sebenarnya mengacu pada kurikulum merdeka sekarang ini ya ini. Ya, kurikulum merdeka belajar kan itu kan? Ya. Jadi kan kurikulum merdeka belajar itu kan menerjemahkan falsafahnya Ki Hajar Dewantara itu ya, bahwa guru itu penuntun untuk tumbuh kembangnya bakat dan minat anak. Menuntun aja. Nah, persoalan itu, kalau tanggal saya berinteraksi dengan beberapa kepala sekolah sudah punya instrumen untuk mengenali bakat dan potensi minat anak dulu di sekolah itu. Termasuk sebagai orang tua, kalau jenengan saya punya instrumen untuk mengenali bakat anak boten. Sekolah sudah ada, Pak? Belum. Nah, padahal tuntutan kurikulum merdeka belajar boten. Terus merdeka belajar kan nopo? Saya tuh sering menerima kunjungan merdeka belajar, Pak.
dari sekolah sampai perguruan tinggi kampus Merdeka itu. Ini apa ya yang dimaksud Merdeka belajar oleh mereka? Sepenting itu bocah itu milih sakarpe, sing disenengi. Kan ngoten ya. Tetapi tidak tahu bahwa betul-betul disenangi anak atau tidak, atau sebaliknya atau tidak. Ini persoalan di negara kita. Akhirnya apa? Jadi program yang muat lah. Saya menerima kunjungan dari UMS dan Unimus Merdeka Belajar. Tengen kulon itu hanya setengah hari Pak. Padahal fokusnya adalah belajar. Sing lainnya pun tidak enggak Gunung Telomoyo. Ini Merdeka Belajar Pak. Jadi senang-senang numpak jeep. Lah iki wis sinau kapan? Tengen kulo yang memang harus belajar itu malah waktunya sedikit Pak. Nah ini konsep ini seperti bocah ini seneng dianggap tidak tertekan itu sudah merdeka belajar. Padahal bukan itu. Merdeka kan bukan itu. Nah ini kita lihat Pak. Ini namanya sami-sami Rudi gitu. Ini kan Rudi semua. Yang zaman orang-orang dulu mesti paham gitu. Ini kan namanya ini Rudi sinten Pak. Bukan niki Rudi sinten sing kula anu niki. Pojok niku sing ndak pojok niku sudah Rudi Salam tiang putih Pak. Solo 3. Tiang Solo 3. Profesinya sebagai apa? Artis. Bapak sinten Rudi sinten niku? Bu, Rudi sinten? Desainer. Rudi Hadi Suwarno. Suwarno. Pernah nyalon, Bu? Pernah nyalon betul? Nah, niku. Niku Rudi siji tukang akting, siji Rudi tukang maca acara rambute. Wow. Niki sinten? Rudi Hartono. Sebagai apa? Atlet. Niki Masa Rudi Hairudin. Niki wong boros, Pak. Mau sini mangan. Nah, ini sama-sama Rudi. Gitu. Ada lagi nanti ya sama-sama Rudi. Nah, maestronya beda-beda, Pak. Nah, atas ada Pak Habibie kan panggilannya juga Rudi Habibie Maestro Teknologi. Padha jenenge lho, Pak. Malahnya kula gawe pembeda, nek ngen kula ana tresno kene mau kudu aku beda. Nek ora iki padha aku nggih. Ini sama-sama Rudi Habibie Maestro Teknologi. Rudi Salam pemain sinetron, Rudi Hadi Suwarno Maestro Kecantikan. Ini excellent di bidangnya masing-masing, Pak. Menonjol di bidangnya masing-masing. Rudi Hartono Maestro Bulu Tangkis, Rudi Hairudin Maestro Mas. Ini artinya apa? Mereka orang yang sudah bisa patut banil goroba karena mengenal dirinya, Pak. Ini kalau urusan duniawi, kan tetap kita kenapa urusan?